Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di acara Tom Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. By the way, kemarin kan habis Natalan nih ya. Bagi sobat-sobat BMTV, selamat Natal ya. Selamat Natal buat sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada. Biarlah kasih Tuhan itu selalu menaungi setiap kita. Bagaimana nih kabarnya nih sobat-sobat BMTV? Karena sudah seminggu ya nih kita tidak berjumpa. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan kehadiran tamu spesial. Kita datangkan dari jauh nih. Nah, nanti bintang tamu kita akan bercerita ya, akan share, akan kesaksian yang akan mungkin memberkati kita, yang akan membagikan ceritanya yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, bagi sobat-sobat BMTV, sabar dulu ya, jangan lupa untuk share ya video live ini di grup-grup WhatsApp ya, di grup-grup WhatsApp keluarga mungkin, atau di grup-grup WhatsApp persekutuan, atau di grup-grup WhatsApp gereja kalian mungkin ya. Biarlah kesaksian nanti yang akan diceritakan bisa memberkati kita semua. Terima kasih buat sobat-sobat BMTV, sabar dulu karena akan ada iklan yang mau lewat nih. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di acara Tom Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini ya. Di kesempatan malam hari ini ya, sudah ada kedatangan tamu ya yang spesial nih, didatangkan dari jauh nih ya. Mungkin boleh langsung perkenalan aja nih. Boleh. Shalom BMTV, ya. Nama saya Bagio Eli Purnomo. Oke. Kalau biasanya dipanggil Begi, itu saja mungkin Mas Fajar perkenalan. Oke. Kalau Mas Begi ini asalnya dari mana sih? Kalau asal saya dari Solo, Tulen. Dari Solo Kota ya? Ya, Solo Kota. Solo Kota, oke. Nah, pekerjaannya apa sih Mas Begi ini? Kalau boleh tahu nih. Kalau sekarang saya kerja di Yayasan Saluran Berkat untuk negeri, full timer. Iya. Sama ya. Tapi divisi utusan misi di bertempat di Ambon 4 tahun terakhir ini. 4 tahun terakhir di Ambon. 4 tahun. Oke, berarti udah cukup lama juga ya, 4 tahun di Ambon. Nah, jadi pekerjaannya selama ini 4 tahun ini di Ambon ya? Iya, di Ambon. Masa sebelum ada di sini, sebelumnya di Ambon gitu ya? Di Ambon terus, ini pertama kali di studio ini. Oke, jadi ini pertama kali Mas Bagio masuk studio kita ya, yang nggak seberapa ini. Tapi ini studio sangat memberkati sekali gitu. Amin. Kan kita bisa syuting gitu kan, ngasih konten-konten yang menginspirasi, yang memberkati seperti itu. Oke, langsung aja nih Mas Begi. Mas Begi ini kan 4 tahun ada di Ambon ya? Iya. Sudah 4 tahun. Langsung pertanyaan nih Mas, kenapa mau pergi pelayanan misi di Ambon? Kenapa nih? Kalau kenapa mau, prosesnya panjang sih, ceritanya panjang sebelum bisa berangkat di Ambon. Awal mulanya itu tahun 2017 Mas Fajar. Oke, 2017. 2017 waktu itu ada Fire Conference Jakarta.
Iya. Itu ada sesi terakhir itu untuk pengutusan di pulau-pulau gitu. Utusan di pulau-pulau, saya itu mengalami lawatan Tuhan di sana, mengalami hatinya Tuhan untuk kamu harus pergi gitu loh. Pesan Tuhannya itu kamu harus pergi di kota yang baru. Di situ kan setelah fire conference, setelah beberapa hari setelah acara itu di tahun 2017 itu, saya itu juga berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau ke kota yang baru, butuh konfirmasi. Kalau bahasa ini rohaninya itu butuh konfirmasi. Saya kan berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau saya mau pergi ke kota yang baru, tunjukkan orang-orang yang ngomong untuk daerah mana gitu. Waktu itu ada tiga orang gitu, Mas Fajar, 3 orang. Salah satunya itu Ko Hendri itu bilang, kamu mau nggak diutus di Ambon. Waktu itu juga dalam hati saya itu ini sungguhan enggak ya, ini sungguhan pergi atau enggak. Waktu itu saya simpan, saya ngomong ya nanti dulu, saya biasanya kan saya berdoa dulu. Ya setelah itu, setelah beberapa hari itu ada orang yang berbeda yang ngomong yang sama gitu. Tapi ya akhir itu, setelah itu selang waktu 2 minggu lah, saya berangkat di Ambon gitu, sendirian gitu. Sendirian. Ya. Oke, jadi ini ya, didatangkannya Mas Begi ini ya, ada tamu spesial pada malam hari ini karena kemarin ya tim BMTV itu ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa gitu kan. Ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa yaitu Paulus ya. Kalau kita tahu Paulus ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali, yang dipakai Tuhan gitu kan. Benar-benar yang dari yang belum kenal Tuhan ya, waktu itu dia bunuh ya orang-orang yang ikut Tuhan seperti itu. Tapi di suatu ketika Tuhan panggil gitu kan, Tuhan panggil Paulus, dan akhirnya dipakailah Paulus ini untuk menjadi penjala ya, jadi penjala manusia gitu kan, jadi orang-orang yang menginjil seperti itu. Bahkan diutus Tuhan untuk pergi ke kota-kota, bahkan di bangsa-bangsa gitu kan. Nah, adanya Mas Begi ini ya, mungkin bisa dibilang tokoh Alkitabnya Tuhan gitu kan, Masnya Paulusnya Tuhan di zaman sekarang gitu kan. Ya mungkin baru satu pulau ya Mas ya, baru satu pulau di Ambon, tapi ya pasti ada harapan lah ya di suatu waktu nanti ke pulau-pulau lain. Nah itu, jadi Mas Begi ini mungkin bisa dibilang ya Paulusnya Tuhan di zaman sekarang gitu kan. Nah ini bagi sobat-sobat BMTV, habis ini kita akan kepoin lebih lagi ya, akan kita dengarkan ya cerita kesaksian dari Mas Begi ini waktu melayani mungkin di Ambon gitu kan. Nah bagi sobat-sobat BMTV sabar dulu karena akan ada iklan yang mau lewat dulu nih. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikeki, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, hijau dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh.
Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bang Jo yuk! Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bang Jo juga tersedia di Google Maps. Es Bang Jo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV ya, kembali lagi di Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah nih, tadi kan kita sudah mendengar secara singkat nih cerita dari Mas Bagio ini ya, didatangkan ya dari jauh, dari Ambon ya, dari Ambon di studio kita ya, karena mau mendengarkan nih cerita-cerita pelayanannya di Ambon nih. Nah, tadi kan kita baru dengar nih Mas Bagio, dengar secara singkat ya mungkin ya, 4 tahun ada di Ambon ya. Ini mungkin langsung aja nih, gimana sih prosesnya Mas Begi gitu kan, mungkin dari zaman dulu ya nggak apa-apa sih, mungkin ada latar belakang yang mungkin bisa membuat Mas Bagio ini jadi tergerak sampai ke Ambon nih, mungkin boleh diceritakan dulu. Kalau saya mau sharing dulu, kalau sampai hari ini ya itu karena apa? Karena Tuhan gitu. Iyalah. Jadi karena Tuhan, pastinya karena Tuhan. Tapi proses hidup saya itu emang dahulu ya sejak mungkin latar belakang keluarga dulu ya Mas Fajar. Latar belakang keluarga saya itu kan keluarganya banyak. Anaknya banyak gitu. Anaknya banyak. Banyak itu, jadi di rumah itu rame dan waktu saya kecil itu emang nggak ada kasih sayang gitu, jadi tidak ada kasih sayang. Bahkan selama saya hari ini hidup pun sama sekolah itu, orang tua biasanya kalau orang tua normal yang menyayangi keluarga itu kan PR-nya orang tua kan lihat, dibantuin. Tapi selama saya hidup itu nggak pernah seperti itu. Jadi dari situ itu saya itu timbul luka dan tidak ada kasih sayang. Dan saya itu waktu kelas dari TK lalu SD, pertama saya itu nakal itu waktu SD kelas 4 Mas Fajar. Jadi waktu itu saya itu ngerokok. Jadi ya coba-coba gitu. Pertama coba-coba, lalu dari kelas 5, kelas 6 sampai SMP. Kalau SMP lebih parah lagi ya, ikut geng sekolah gitu. Bahkan waktu saya sekolah waktu SMP itu, saya itu berangkat pagi, pulang pasti malam. Itu ngapain ya, main di luar. Bahkan saya pernah kalau malam minggu itu saya itu tidur di teman saya. Nggak pulang. Ya, minggu baru malam, ya pokoknya hari Minggu lah itu baru pulang. Jadi kenakalan remaja itu saya lakukan itu Mas Fajar. Nanti latar belakang itu emang dulunya itu ya bisa dibilang sangat-sangat inilah buruk dan nakal gitu. Itu Mas Fajar. Oke, itu kan cerita singkat. Nah ini tiba-tiba bisa melayani itu gimana? Titiknya itu kapan gitu? Waktu itu saya ingat benar waktu SMP Mas. SMP kelas 3 kan, waktu itu kan kenalkan saya itu kan puncak-puncak kan kelas 3 SMP. Kelas 3 itu mau ujian. Mau ujian. Itu posisi mau ujian itu menentukan saya. Banyak yang bertobat ya kalau mau ujian ya. Iya. Dulu. Tapi bedanya itu waktu itu dilayani sama tim Fire Generation itu. Oh, jadi kayak itu kan ada RIS kan? Ya. Pelayanan sekolah ya, gitu ya. Pelayanan sekolah di sana. Waktu itu kan saya kan kelas 3. Jadi saya takut ya, biasalah takut nggak lulus itu. Padahal secara ini kan 40% sama 60% dibantu sama pemerintah kan itu. Tapi kan pasti kan dalam diri kan ada ketakutan. Waktu itu kan ada tim Fire Generation melayani sekolah saya, SMP Kristen 3. Itu melayani di sana, dan waktu itu saya mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, mengalami
ya bisa dikatakan itu mengalami kasih Tuhan lah, kasih Tuhan. Dan setelah dari pulang itu saya itu benar-benar ya sudahlah mau ini ikut Tuhan saja gitu, apapun yang masa lalu semuanya kenakalan itu tinggal gitu ya. Semua ikut itu. Ya itu pertama kali saya bertobat waktu SMP kelas 3 itu, waktu ada pelayanan Fire Generation itu. Oke, berarti setelah itu ya ikut persekutuan itu juga. Iya, setelah itu biasanya kan waktu pelayanan tim itu kan ada follow up kan, ada follow up, dan saya itu di follow up juga untuk gabung di persekutuan gitu. Namanya itu Firehouse, setiap hari Jumat. Waktu itu Firehouse Keratonan itu ada dulu, waktu ketuanya Mas Samuel gitu. Mas Samuel saya diajak di follow up itu ya tahun 2011, 12, 13 sampai sekarang ini masih di dalam pergerakan ini, di dalam wadah ini. Jadi full timer di Fire Generation itu juga ya. Itu kalau Tuhan panggil jadi full timer itu ada ceritanya lagi, Mas. Oke, boleh ceritakan nih. Boleh jadi, ceritakan dulu. Enggak tiba-tiba langsung jadi full timer itu. Tapi pas gitu. Di tahun-tahun setelah ikut persekutuan selalu ikut terus ya? Ya ikut lah. Waktu kan seneng kan, awal-awal ikut persekutuan, suruh melayani. Pertama kali saya melayani kolektan maju depan itu rasanya senang sekali waktu bertobat itu, Tuhan aku melayani ini. Tapi itu ya yang saya alami itu, saya alami. Tapi yang tadi saya katakan untuk jadi full timer itu nggak gampang, nggak ujuk-ujuk langsung jadi full timer itu. Waktu itu saya itu waktu jadi full timer itu bukan di Solo, Mas Fajar. Tapi waktu ya itu tahun-tahun 2017 itu. Iya. Jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2016 itu kan saya kan ya diproses di sini lah, diproses di persekutuan ini. Lalu jadi jemaat jadi jiwa baru, lalu setia, lalu jadi pengurus, jadi pengurus pemuritan, jadi ketua, lalu akhirnya kan tahun 2017 dirilis di Ambon itu. Dan itu berarti pas posisi di Ambon itu belum full time ya? Belum. Saya belum full time sama sekali, ya masih pokoknya mau dulu lah. Ya pokoknya mau dulu di sana untuk lain. Saya itu nggak berpikiran untuk jadi full timer belum. Tapi waktu tahun 2017 itu saya di Ambon, selang waktu 3 bulan saya tinggal di Ambon. Ya banyak hal di sana, ya ketemu orang-orang, ketemu beda suku, beda karakter dan sebagainya. Waktu itu saya itu pergi di salah satu market di kayak pasar modern di Ambon. Saya itu jalan ya beli sesuatu di sana. Saya itu lihat ada anak kecil ya, kayak remaja lah, sudah remaja lah. Kayak remaja itu saya itu lihat anaknya itu laki-laki, dia itu di telinganya itu ada tindiknya, Masnya. Kayak berlubang itu. Saya itu ya bajunya itu ya nggak rapi lah, Masnya, kayak seperti anak jalanan itu. Saya lihat itu, ketika saya lihat itu hati saya itu menangis gitu. Air mata saya itu menangis. Tuhan, ini salah satu gambaran generasi yang ada di kota ini, Tuhan. Itu remaja, Mas. Kalau tua itu kan ya mungkin beda ini lagi, tapi anak kecil ini kayak anak kecil aja segitu, apalagi yang lainnya gitu. Dan waktu itu saya setelah kejadian itu saya lihat itu, saya itu berdoa, Tuhan kalau Tuhan panggil saya untuk melayani, untuk jadi hamba Tuhan, saya menyerahkan hidup saya untuk saya hibahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, untuk jadi full timer Tuhan. Ya nanti setelah nanti keluarga saya, nanti apapun kebutuhan saya tuh nanti Tuhan yang akan pikirkan gitu. Ya itu awal mulanya jadi full timer tuh malah di Ambon gitu. Itu, Mas Fajar. Jadi
awal mula jadi full timer itu gara-gara ada momen di mana melihat tadi ya, Iya, ada anak kecil yang itu. bisa dibilang ya tindian ya, maksudnya pakai tindi gitu, dan itu membuat kayak ada sebuah panggilan Tuhan gitu ya, yang untuk melayani generasi seperti itu. Yang saya tahu kan ya, ketika saya lihat itu kan anak ini butuh dikasihi gitu. Kayak memang harus kayak gitu ya. Kenapa anak itu kan ada tindi, ada itu, padahal kan masih remaja, waktunya sekolah, tapi kenapa jalan-jalan gitu loh. Jadi saya dalam hati itu anak ini harus dikasihi gitu. Itu karena hati Tuhan di sana. Oke. Jadi luar biasa sekali ya, maksudnya prosesnya itu banyak ya untuk sampai menemukan, bisa dibilang panggilan Tuhan ya. Panggilan Tuhan. Untuk menjadi full time gitu kan, melayani Tuhan. Jadi ya banyak sekali ya prosesnya. Luar biasa nih. Nah, ini lanjut nih ke pertanyaan nih Mas Beki. Selama ini apa aja sih yang mungkin dikerjakan di Ambon itu? Mungkin kan bagi sobat-sobat BMTV nggak tahu nih apa aja mungkin yang selama ini dikerjakan sama Mas Beki selama pelayanan misi di Ambon gitu, kira-kira apa aja sih? Kalau pelayanan di Ambon sebetulnya di sana itu tahun 2015 itu sudah ada persekutuan itu. Oke, ada persekutuan. Jadi ya, mungkin ini ya Firehouse itu ya ada cabangnya di Ambon gitu. Waktu itu kan tim yang di Solo juga misi trip di sana gitu, jadi terus bangun komunitas di sana, menemukan orang-orang kuncinya, dan setiap hari Jumat yang sama itu juga kumpul itu. Dan setelah saya dapat kabar waktu dari cerita saya dari teman saya itu dapat kabar bahwa hampir 1 tahun itu off gitu. Kayak vakum kayak gitu vakum. Ya. Evanya itu kayak vakum. Dan situ saya itu ada di sana itu. Di sana itu ya untuk ya agenda saya pribadi itu nggak besar juga sih, masa kumpul anak-anak dulu. Kan kumpul anak-anak dulu, membangun mulai hal yang dasar dulu, mulai hal yang baru itu dulu. Itu agenda saya awalnya seperti itu, supaya membangun anak-anaknya di sana, kumpul sama komunitas yang ada di sana gitu. Mas Wajar. Oke, jadi awalnya itu kan, awalnya itu untuk membangun kembali, bisa dibilang gitu kan, komunitasnya yang hampir 1 tahun berhenti gitu ya. Oke, jadi belum banyak ya, maksudnya awal-awalnya itu ya. Tapi kalau selama 4 tahun ini, kira-kira, maksudnya selain itu gitu. Kalau selama 4 tahun ini saya jalan itu ya banyak hal sih Mas Fajar yang saya kerjakan melalui teman-teman yang tadi saya katakan, dari merintis, belum orangnya belum banyak itu, dari 1 tahun ke tahun kan kita kan biasanya kan buat bukan program ya, kayak buat planning gitu ya? Planning kayak return encounter. Lalu nembusi proposal untuk pelayanan di sekolah-sekolah. Jadi melayani sekolah-sekolah juga ya di sana. Juga di sana gitu. Jadi ya planning itu yang kita kerjakan di sana gitu. Tapi ya puji nama Tuhan ya, kalau saya katakan sampai hari ini ya lumayan juga anak-anaknya gitu, hasil dari pelayanan itu, pelayanan sekolah-sekolah, pelayanan apa yang kita kerjakan di sana gitu. Jadi memang tujuannya ya jelas melayani generasi ya, apalagi khususnya anak-anak muda gitu kan, karena memang Fire Generation tuh ya memang fokusnya anak-anak muda, anak-anak kampus, anak-anak sekolah gitu ya. Oke, jadi ada ngadain retreat gitu juga, persekutuan seminggu gitu, sekali gitu KKR, ya. KKR seperti itu. Oke, jadi bagi sobat-sobat BMTV, Mas Beki ini di Ambon itu ya melayani anak-anak gitu ya, melayani anak-anak muda yang generasi muda zaman sekarang seperti itu. Nah, ini Mas Beki pertanyaan, kenapa mau mengerjakan pelayanan ini? Alasannya apa? Yang tadi saya sebutkan juga, yang jelaskan karena hati Tuhan gitu. Hati Tuhan yang
yang menyuruh saya ke sana gitu. Ada mandat Tuhan, ada mandat ilahi untuk saya untuk melayani yang ada di sana gitu. Jadi saya pribadi ya saya sebenarnya kan nggak punya planning untuk ke sana, tapi karena hati Tuhan di sana kan saya kan kalau bahasa Jawanya kan manut Tuhan itu, manut Tuhan saja gitu. Ikut apa Tuhan yang dimau Tuhan gitu. Itu Mas Fajar. Oke. Nah, kalau ini Mas Begi, suka duka dalam pelayanan yang mungkin 4 tahun ini boleh dikerjakan, kira-kira apa aja? Ya, kalau 4 tahun ini suka dukanya ya banyak Mas. Iya, oke. Mungkin banyak, boleh disebutkan mungkin beberapa. Mungkin secara ini ya, secara jasmani itu ya mungkin kehidupan sehari-hari, karena kita kan full timer kan hidup tergantung sama Tuhan, bukan tergantung sama orang lain gitu. Jadi benar-benar saya itu mengandalkan Tuhan ini. Tapi dalam satu titik itu ya pernah Mas, saya itu pernah sama satu teman saya yang ada di base camp di sana itu. Jadi di sana itu juga ada base camp gitu, base camp Ambon, sama kumpul sama anak-anak itu. Saya itu ingat saya itu kehabisan beras. Oke, kehabisan beras, nggak punya uang. Beras nggak punya uang. Ya uangnya cuma bisa beli beras 1 kilo, itu pun bisa dipakai untuk makan 5 orang, 4 orang gitu. Jadi kita buat bubur itu. Buat bubur, saya itu ingat saya ngomong ke teman-teman saya itu, biarlah bubur ini mengingatkan kita gitu loh, bahwa kita ini memang harus tergantung sama Tuhan gitu. Saya itu sampai Tuhan sampai segininya itu. Tapi ya walaupun yang saya alami seperti itu kan terus hidup kan terus berputar, terus maju, terus berjalan itu. Apapun yang pasti kan ketika saya yang mengalami seperti itu, saya menjadi berhenti kan ya tidak juga gitu. Jadi ya terus saya apapun yang terjadi ke depan ya tetap saya lakukan, terus saya kerjakan di sana. Pokoknya jangan patah semangat lah untuk karena gara-gara nggak bisa makan masa kita berhentikan ya lucu juga gitu. Tapi itulah suka dukanya di situ. Tapi kalau misal ada yang lain juga suka dukanya itu. Waktu itu saya itu mengalami penolakan Mas Fajar. Penolakan. Ya penolakan dari... itu waktu saya itu mau berdoa ditolak orang gitu loh. Ditolak orang. Waktu itu saya itu disuruh keluarga yang sakit ini, disuruh berdoa di rumah sakit yang ya itu. Saya tempatnya di rumah sakit, saya berdoa di sana. Waktu itu saudara yang sakit ini tanya saya gitu loh. Ditanyai, kamu namamu siapa? Lalu kamu ngapain di Ambon? Lalu jabatanmu apa? Ya banyak hal lah macam-macam itu loh. Karena saya kan orang Solo dan saya kan ada di Ambon, beda daerah itu. Saya ditanya seperti itu. Padahal saya itu tujuannya saya itu mau mendoakan orang sakit itu harus mengalami bahasa ininya itu harus menjawab ini dulu gitu loh. Karena kan secara pribadi kan menguras tenaga Mas. Ya menguras tenaga gini belum apa-apa sudah ditolak kayak gini. Padahal cuma niatnya baik, niatnya baik gitu. Ditanya macam-macam seperti itu. Karena ya itulah. Ya mungkin saya lihat karena kan beda ini juga. Beda budaya dan beda kayak ini kan kayak beda kayak roh agamawinya itu besar gitu kalau di sana juga gitu. Jadi untuk mendoakan itu kan harus ditanya kayak gitu. Itu yang saya alami Mas, penolakan seperti ini. Tapi pada akhirnya ya bisa mendoakan seperti itu. Dari situ saya itu ternyata itu tantangan di wilayah yang berbeda itu seperti ini gitu. Beda. Berat ya. Ya berat ini juga, tapi ya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Itu kan dukanya ini selama ini kan. Kalau sukanya apa nih? Sukanya Mas Begi, yang membuat senang, maksudnya dalam selama 4 tahun ini melayani di sana itu apa kira-kira? Kalau membuat senang secara pribadi itu ketika orang lain yang kita layani itu berubah Mas.
itu. Orang lain, bukan saya yang mengubahkan, tapi Tuhan yang mengubahkan. Karena kita tahu bahwa yang tadi saya ceritakan tadi, banyak anak-anak di sana juga terluka gitu loh. Jadi awalnya kan saya juga melayani Tuhan kan, dulu saya terluka. Jadi ketika saya disembuhkan, saya harus menyembuhkan orang lain. Saya harus memulihkan orang lain gitu. Katanya kesenangan saya itu ya ketika anak itu mengerti Bapak yang ada di surga, mengerti kasih Tuhan di sana. Karena di sana itu ya banyak latar belakang, Mas Fajar, ternyata. Ya ternyata anak-anak di sana itu latar belakangnya banyak sekali gitu loh. Nggak punya bapak, ditinggal orang tua, ya nggak ketemu orang tua sejak lahir. Bayi ada anak-anak yang banyak hal lah, Mas Fajar, di sana, yang anak-anak yang terjadi di sana gitu. Jadi dari situlah ketika saya melihat anak-anak itu dipulihkan, anak-anak itu mengalami kasih Tuhan, saya itu ya senang gitu loh. Ada sukacita, ada sesuatu yang bangga, maksudnya dalam arti itu kalau saya bisa dipulihkan, orang lain juga bisa dipulihkan gitu Mas Fajar. Wow, luar biasa sekali nih ya Mas ya, dalam suka duka dalam melayani waktu di Ambon ini benar-benar ya memproses ya, juga jadi bagian proses hidupnya Mas Bagio juga ya. Luar biasa sekali. Nah ini bagi sobat-sobat BMTV nih, kita sudah mendengar nih, ya baru belum semua mungkin, tapi benar-benar sudah membuat merinding gitu kan Mas ya. Mas Bagio 4 tahun yang lalu boleh memberikan diri ya, berikan diri, padahal itu umur berapa itu 4 tahun yang lalu kira-kira? Tahun kalau sekarang 23-an ya, mungkin ya, 23-an itu bisa dibilang ya umur masih muda, tapi udah memberanikan diri untuk melayani di luar pulau, bahkan waktu itu berangkatnya sendiri gitu ya, nggak ada temen, maksudnya benar-benar nggak ada barengan, nggak ada temen, tapi ya memutuskan untuk berangkat gitu kan, jalan dulu gitu untuk melayani Tuhan. Luar biasa sekali nih dari cerita Mas Bagio. Nah ini bagi sobat-sobat BMTV sabar dulu, kita akan ada scene terakhir ya, ada yang terakhir. Nah ini kita akan tanya-tanya lebih lagi nih karena habis ini ada iklan yang mau lewat dulu nih. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Do and don't dalam mengenakan masker.
pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Ya, kembali lagi di acara Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih cerita bagaimana Mas Bagio ini melayani di Ambon selama 4 tahun, ngapain aja gitu kan, suka duka dalam melayani di sana apa aja. Nah, ini kita di scene terakhir ya, kita mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih harapan atau mimpi dari Mas Bagio sendiri secara pribadi untuk pelayanannya ke depan mungkin, atau tahun-tahun ke depan ini ada planning yang sudah dipikirkan mungkin, kira-kira apa? Ada yang pastinya Mas Fajar. Kalau 4 tahun ini kan kita lebih ke membangun orangnya gitu. Jadi tahun-tahun ke depan saya punya mimpi, punya harapan itu bukan hanya membangun orangnya, tapi membangun secara base campnya gitu Mas Fajar. Di base camp untuk kumpul anak-anak. Bahkan kalau 4 tahun yang lalu kan lebih ke apa namanya ministry by generation-nya gitu. Tapi tahun-tahun ke depan saya berharap ada ministry yang lain, misal ministry di pendidikan, kesehatan itu. Makanya tahun 2022 itu kita rencana mau ngontrak rumah, Mas. Jadi untuk di kegiatan lebih besar lagi di sana dan bisa menampung banyak hal di sana itu. Dan juga karena Maluku, Ambon itu kan kepulauan, jadi kita juga punya mimpi ada training di Ambon itu untuk mendatangkan pulau-pulau yang ada di sekitarnya untuk belajar di sana gitu. Oh, jadi mendatangkan anak-anak yang mungkin bisa dididik, di training di Ambon gitu kan. Gitu. Mungkin kan karena ada banyak pulau-pulau di sekitar gitu kan. Iya. Oke, terus ada lagi? Ya mungkin itu saja tahun-tahun ke depan untuk apa harapannya depan. Oke, jadi tetap mulia ya harapannya ya. Tetap untuk ya memuliakan nama Tuhan lah ya Mas Beki ya, di harapan tahun-tahun ke depan nih. Jadi tidak hanya cuman sekedar melayani generasi, tapi ya melahirkan sesuatu hal yang bisa berdampak ya. Iya, pastinya. Berdampak secara mungkin jasmaninya ya kalau sekarang ya, maksudnya di harapan ke depannya. Kan kemarin kan rohani, maksudnya karena sekarang harapannya pengen melahirkan pendidikan gitu kan, lebih ke jasmani ya. Oke. Jadi luar biasa sekali nih. Nah, ini yang terakhir nih, Mas Beki mau kasih pesan-pesan apa nih untuk sobat-sobat BMTV yang mungkin sudah menyaksikan kita cerita ya, kita ngobrol, kita bercerita tadi. Ya pesan-pesannya untuk sobat-sobat BMTV yang di luar sana, bahkan mungkin apa yang saya alami kalian alami, ketika Tuhan panggil ya pokoknya manut saja sama Tuhan. Ketika Tuhan utus kemanapun mau saja, ketika Tuhan panggil tetap kerjakan panggilan Tuhan, tetap lakukan setiap mandat Tuhan itu. Jadi jangan takut untuk melayani Tuhan dan terus semangat untuk melayani Tuhan. Tapi saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua. Oke. Di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bila ayat ini kita pegang sama-sama bahwa bagi kita semua hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu saja mungkin Mas Fajar. Oke, amin. Luar biasa sekali nih ya pesan-pesan dari Mas Beki untuk kita semua yang mungkin sudah menyaksikan acara ini ya, di ayat yang boleh dibagikan Mas Bagio bahwa hidup adalah untuk Kristus ya, mati adalah keuntungan. Jadi kita semua ya diharapkan untuk apapun yang boleh kita kerjakan ya, apapun yang mungkin boleh kita hidupi di sekarang, semuanya untuk Tuhan saja gitu ya, untuk Tuhan saja. Jadi benar-benar luar biasa nih dari cerita-cerita dari Mas Bagio ini, biarlah memberkati kita semua yang mungkin kalian juga sedang bergumul, mungkin kalian
dipanggil Tuhan untuk melayani di kota lain, mungkin di pulau lain ya, tetap terus percaya dan jangan takut gitu ya Mas Bagi. Walaupun kalian sendiri jangan takut, tetap andalkan Tuhan, tetap terus percaya sama Tuhan. Tadi kan Mas Bagio ada cerita itu kan, nggak ada uang gitu kan, beras habis gitu kan, tapi tetap terus mengandalkan Tuhan gitu ya, karena hidup kita ini ya semua dari Tuhan gitu ya Mas Bagio. Ya, oke, luar biasa sekali nih. Terima kasih buat Mas Bagio, sama-sama sudah Mas. mau hadir di Berita Mujizat TV untuk membagikan ceritanya, untuk membagikan cerita pengalamannya waktu melayani di Ambon nih. Terima kasih sekali buat Mas Bagio ya. Kita buat sobat-sobat PMTV kita berdoa juga untuk Mas Bagio biar harapannya ya, mimpi-mimpi di depan di tahun yang baru nanti di 2022 ya, semua biar diberkati Tuhan lah ya, semua dilancarkan Tuhan, bahwa semuanya akan seturut dengan apa yang Tuhan mau gitu. Oke, terima kasih juga buat sobat PMTV untuk terima kasih buat selalu nonton ya, dari awal sampai akhir. Mungkin terima kasih sekali ya. Semoga sobat-sobat PMTV juga selalu diberi kasih Tuhan yang selalu baru nih. Oke, terima kasih dan jangan lupa ya untuk support ya channel YouTube Berita Mujizat dengan cara like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi terbaru, video-video terbaru dari Berita Mujizat TV ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan akhir kata Fajar pamit, Mas Bagio pamit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.